Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Listiana, program studi Agribisnis Pangan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu kasus resiko kredit pertanian. Studi kasus yang saya ambil adalah petani padi di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pendahuluan. Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil produksi hanya diterima petani setiap musim, sedangkan pengeluarannya diadakan setiap hari, setiap minggu, atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak seperti kematian, pesta perkawinan, dan selamatan lainnya. Petani dapat menyimpan hasil panen untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit pada waktu diperlukan, sedangkan petani gurem atau tidak berlahan dan penguasaan lahan sempit masih kesulitan untuk menyimpan hasilnya. Selanjutnya, masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani gurem adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan. Untuk perbaikan pelayanan kredit, perlu dilakukan studi mengenai aksesibilitas petani kecil terhadap sumber perkreditan. Penelitian ini secara rinci bertujuan untuk mengidentifikasi sumber kredit petani yang ada di tingkat petani. Yang kedua, mengidentifikasi sumber kredit yang diakses oleh petani. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik skim kredit yang diharapkan oleh petani. Hasil penelitian merupakan informasi penting dalam merumuskan kebijakan permodalan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menyentuh sampai petani kecil. Selanjutnya yaitu sumber kredit petani di tingkat desa. Yang pertama, lembaga kredit informal terdiri atas bank keliling dikenal dengan nama lokal Bank Jongkok. Pedagang hasil pertanian, pelepas uang, pedagang sarana produksi, dan penggilingan padi. Yang kedua yaitu lembaga kredit formal terdiri atas koperasi unit desa atau KUD, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, BRI, unit desa, dan lembaga penggadaian. Yang ketiga, kredit program pemerintah terdiri atas usaha pelayanan kredit dan desa atau UPKD, dana APBD, dan kredit ketahanan pangan atau KKP, dana APBN. Selanjutnya yaitu sumber kredit yang diakses petani. Karakteristik skim kredit terdiri atas nilai plafon, jenius anggunan, bentuk kredit, lama peminjaman, tingkat suku bunga, dan bentuk serta cara pembayarannya. Di sini ada tabel tentang karakteristik skim menurut lembaga kredit pertanian di tingkat petani. Selanjutnya adalah karakteristik skim kredit yang diharapkan petani. Lembaga kredit, baik formal maupun informal, di tingkat desa sangat penting untuk menutupi ketidakcukupan modal biaya usaha tani dan kebutuhan lainnya. Pada kenyataannya, petani lebih akses ke lembaga informal yang menyediakan suku bunga tinggi. Sebaliknya, petani kaya dan perlu usaha besar lain seperti penggilingan padi. Pedagang saprotan dan pedagang hasil dapat akses ke lembaga kredit formal yang menetap suku bunga rendah. Fenomena ini sangat penting untuk dipelajari, membuat kebijakan-kebijakan agar petani kecil yang juga dapat akses ke lembaga formal yang menyediakan kredit dengan suku bunga rendah. Di sini ada tabel karakteristik skim kredit yang diharapkan petani gurem. Yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu jenis anggunan.
Salah satu penyebab yang menghalangi petani kecil akses ke lembaga kredit formal adalah mereka tidak mempunyai anggunan jenis sertifikat tanah, hanya memiliki surat kepemilikan tanah atau GRIK. Dengan demikian, lembaga kredit agar menghindari penggunaan anggunan sertifikat tanah, tetapi apabila terpaksa hendaknya dapat diwakili oleh sertifikat dengan kelompok tani seperti pada kredit program. Anggunan dalam bentuk barang bergerak seperti sepeda, TV, perhiasan akan lebih mudah diakses petani. Selanjutnya yaitu bentuk pemberian kredit. Sebagai 90% petani menginginkan pemberian kredit dalam bantuan uang tunai karena berdasarkan pengalaman pemberian kredit dalam bentuk sarana produksi sering menimbulkan kerugian, yaitu yang pertama sering terjadi pengurangan dalam kuantitas atau kualitas produk dan obat-obatan. Yang kedua, keterlambatan dalam menyalurkan dikarenakan masalah transportasi. Dan yang ketiga, menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis saprotan yang dikirim dengan kebutuhan tanaman di lapangan, terutama jenis pupuk dan pestisida. Yang ketiga yaitu periode kredit dan cara pembayaran. Usaha tani padi mempunyai siklus produksi musiman atau memberikan penerimaan semusim sekali. Sesuai dengan karakteristik usaha tersebut, seluruh petani menginginkan kredit jangka pendek atau musiman, dan pembayaran dilakukan satu kali setelah padi dipanen. Berlainan dengan pedagang, penggilingan padi, dan pelaku agribisnis lainnya, usaha mereka dapat memberikan penerimaan tiap hari sehingga lembaga kredit yang menetapkan secara pembayaran bulanan dapat diakses. Yang terakhir yaitu tingkat suku bunga. 85% petani menginginkan kredit dengan suku bunga antara 12-18% per tahun. Sesuai dengan kredit likuiditas atau lunak Bank Indonesia atau KLBI, kredit program KKP dan UPKD menyediakan kredit dengan suku bunga masing-masing 18% dan 24% per tahun. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang kasus resiko kredit pertanian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.